Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para sesepuh bini sepuh, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani dan juga ketakmiran Masjid Non Madani soho takmir masjid-masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat jamaah soho keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini nikmat sehat, nikmat sempat adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Bapak Ibu kita adil dari diri kita masing-masing, bahwa kehadiran Bapak Ibu ke Majelis Zawiyah Al-Azhar ini tak lain adalah bagian dari mensyukuri nikmat sehat. Sehat bisa hadir ke sini, punya waktu luang bisa ke sini, okay? Dan saya berharap kalau hadir ke sini, semoga ini bagian dari wasilah perantara kita. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu di Majelis Zawiyah Al-Azhar bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara. Semoga hidup kita menjadi hidup yang barokah, hidup yang ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Anggenipun nyambut damel kerja, mugi-mugi paringi kelancaran, pinaringan rezeki ingkang barokah. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, dan kita dijauhkan oleh Allah dari bala, fitnah, musibah, dan kelak semoga kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sebab wonten salah satu ulama sufi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jangan sampai orang itu menunjukkan kesombongannya karena tidak sempat ngaji. Nek nyambut damel semua orang kerja, betul ya Pak? Kita sama-sama punya waktu 24 jam Pak. Kita ini nurutin sibuk, semuanya sibuk. Laras betul. Kalau nurutin awak pegel, boyok ke pegel, yodo boyokan. Nggih betul. Maka jangan menunjukkan kesombongan kita di hadapan Allah karena ada kata-kata enggak kober. Tidak kok. Makanya ngaji niku perlu koberitas. Nggih. Pak Pur niku nek nuruti luar Jawa terus. Nggih. Nek nuruti niku luar Jawa terus. Tapi kenapa Pak Pur niku milih jadi penunggu pojokan? Okay. Ini bagian dari ikhtiar kita bahwa ngaji itu bagian dari nutrisi hati. Kalau soal dahar makanan kita, makanan-makanan yang bergizi, saya kira semuanya sudah makanan bergizi.
Jelas di sini itu ndak ada cerita stunting, itu ndak ada. Kok madhepe mojok kabeh? Ndak ada. Tetapi yang bahaya Bapak Ibu, kalau kemudian hati nurani kita yang stunting. Kalau fisik kita yang stunting, fisik kita yang kurang gizi, pun 4 sehat 5 sempurna selesai. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kemudian hati kita yang stunting tidak memiliki nutrisi, sehingga hasilnya kemudian hidup itu tidak punya pegangan, akhirnya kemudian gampang terombang-ambing dengan berbagai cobaan-cobaan di dalam hidup. Makanya ngaji begini ini jangan dianggap enteng Bapak Ibu, okay? Jangan dianggap enteng. Jenengan tadi sama-sama baca Fatihah untuk tawasul, ini berarti nopo? Kita meminta kepada Allah dengan perantara. Ulama-ulama hebat. Kita membaca sholawat arju, kita membaca sholawat asyil, kita tadi bersama-sama membaca istighosah. Coba kalau jenengan lihat istighosah niki satu persatu niku. Ya. Kalau kita tahu artinya niku Pak, geter niku hati. Lama, maka monggo sareng-sareng Zawiyah Al-Azhar niki saya tidak bosan-bosan untuk selalu menyampaikan bahwa minimal satu niki jenengan istiqomah minimal. Kenapa saya bilang minimal? Bapak Ibu yang punya kajian-kajian di luar tetap jalan, gadah ustadz di luar tetap dicepengi, gitu. Gadah rutinan pengawasan tetap dirutinkan. Semakin kita punya banyak rutinitas, maka semakin besar jaring yang kita lempar, dan disitulah akan nyangkut rahmat-rahmat Allah dalam bentuk apa? Hidup ini ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sesarengan Bapak Ibu kita lanjutkan kajian kita halaman 96 97 bagian putih Pak Ali. Putih. Walahu karramallahu wajah yang ketiga. Walahu karramallahu wajah yang ketiga. Walam yaro linkishafid durri wajhan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi wa bikaramatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yara linkishafid durri. Ya mestinya wajhan ini ya. Walam yara linkishafid durri wajhan wala aghna bihilatihil arib. Walam yara, dan seseorang itu tidak bisa melihat linkishafid durri, mengungkap kesulitan-kesulitan hidup itu wajhan, hanya dengan satu wajah. Bapak Ibu, kalau kita pengen melihat pelajaran apa yang diberikan oleh Allah, jangan melihat kesulitan hidup itu hanya dilihat sebagai sebuah kesulitan. Jangan. Wala aghna bihailatihil arib, dan tidaklah cukup seseorang itu bihailatihil arib, melihat, kalau khilah itu kamuflase, bayang-bayang tipu daya al-arib,
kemuslihatan bahwa uang niku nek dicoba berarti itu perkara yang negatif. Boten. Saya ulangi lagi nggih. Untuk membuka pelajaran besar di balik kesulitan hidup itu jangan dilihat dari satu sisi. Sebab napa? Wala aghna bihilatihil arif, tidaklah cukup seseorang itu hanya melihat bahwa kesulitan itu adalah perkara yang negatif. Bapak Ibu, kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan buru-buru kita menyimpulkan kok Allah kok tidak senang ya sama aku sehingga hidupku itu dibikin menderita. Saya tanya sama ibu-ibu, pernah mboten Bu jenengan ngrasa dadi wong sing paling menderita sak donya nate mboten? Nate. Ngantos sakniki. Koncone kathah. Nggih. Bapak-bapak, nate ngrasa dadi wong paling menderita ta mboten? Anu jarene jawabnya wis diwakili ibuke. Bapak Ibu, jangan pernah kita menyimpulkan bahwa kesulitan-kesulitan hidup itu karena Allah tidak mencintai kita. Makanya di sini disebutkan jangan melihat kesulitan hidup itu hanya dari satu sisi. Kan Allah sampun janji, inna ma'al usri, pakainya ma'a. Kalau pakai ma'a, saya lebih senang menerjemahkan bukan inna ma'al usri yusra. Bahwasanya kesulitan akan disusul dengan kemudahan. Enggak, bukan kesulitan disusul kemudahan. Kesulitan dan kemudahan itu sebenarnya jalannya beriringan, hanya beda arah, beda jalan. Okay? Maka jangan melihat bahwa orang itu kalau lagi dikasih cobaan oleh Allah, kita lalu menyimpulkan ini kayaknya azab dari Allah. Jangan. Bukan. Sekali lagi, Allah itu punya caranya sendiri mengungkapkan kasih sayang kepada kita. Covid nih kalau Covid. Ternyata gara-gara orang dikasih Covid lebih sering di rumah. Akhirnya seorang suami yang biasanya berangkat meruput bar subuh, balik menjelang subuh, berangkat bar subuh, balik menjelang subuh, hingga akhirnya langsung handrim, wis Pak, sampean di bojo, sampean di anak, wis duduk manis di rumah. Ternyata itu cara Allah untuk mengumpulkan kembali keluarga yang kadang tidak punya waktu cukup untuk berkumpul. Mau berangkat kerja, tiba-tiba anaknya sakit, mau tidak mau harus ambil cuti atau izin sama pimpinan. Kalau kita lihat positifnya, mungkin dengan cara ini Allah hanya pengen supaya seorang bapak itu punya waktu dengan anaknya. Wong kanggo bose we ono, mosok kanggo anake gak ono. Leres mboten, Pak? Leres mboten, Pak? Niku lho. Bolak-balik kalau ada apa-apa niku ya anak kita. Gitu. Kadang sampai dibilang-bilangnya ora iso. Permintaan ndak bisa, ini pimpinanku kok ngamuk ini. Jadi ngoten nih, pimpinannya ngamuk wedi tapi nih anaknya ngamuk gak wedi. Iku. Okay. Maka Imam Al-Ghazali itu sampai memberikan nasihat begini. Ketika seseorang mengalami kesulitan, lihatlah bahwa kemudahan yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar. Sayangnya manusia niku seringkali fokus dengan setitik kesulitan yang dihadapi. Yang pernah saya contohkan, jenengan seneng makan sambal terasi, lalu ada sariawan. Sariawannya sak titik. Saya tanya Bapak Ibu, sambal pedes
gorengno pete setengah mateng tapi sariawan, nikmat apa ndak? Boten. Tapi pada saat itu seringkali orang bilang, ya Allah, sariawan marak rak nikmat. Kenapa kita tidak coba? Tanganku masih gerak. Betapa saudaraku yang kena stroke tidak bisa menggerakkan tangan. Ternyata tanganku rak melu sariawan. Leres? Ada orang matanya tidak lagi bisa melihat. Orang itu masih diberikan indrawi. Matanya masih bisa lihat, masih bisa jalan, masih punya duit, masih didampingi sama istri, masih didampingi sama keluarga, masih untung ada yang bisa dimakan. Ono sing melu manganan makan bergizi malah mendem wonten. Nggih mboten? Duka niku leres napa hoax kula mboten ngertos. Kula mboten nate derek komen kula. Nggih. Maka Imam Ghazali itu mengingatkan kepada kita, kenapa sih manusia itu seringkali dengan satu kesulitan kemudian menutup segalanya, padahal ada begitu banyak kemudahan yang sampai yang tertinggi, Gusti saya masih bisa sujud kepadamu. Itu tidak semua orang bisa berkesempatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub niku nabi sing komplit ujiane. Ketika digoda sama iblis, kamu katanya utusan Allah, gitu. Kenapa kamu dikasih cobaan? Cobaannya apa? Cobaannya binatang ternaknya habis. Tidak apa-apa, binatang ternak habis, wong anakku masih ada kok. Begitu anaknya meninggal kebruan bangunan, iblis datang lagi itu, binatang ternakmu habis, anakmu juga meninggal. Ya itu? Tidak apa-apa, wong aku masih sehat kok. Begitu badannya digrogoti penyakit habis Pak, sampai set singgat itu keluar, iblis masih datang. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ayub? Tidak apa-apa, hartaku habis, anakku meninggal, rumahku roboh, tetapi lisanku masih bisa mengucap alhamdulillah. Aku masih bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus betul. Maka ketika Allah menyebutkan wasta'inu bisobri wassolah, mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sobar. Sobar niku maknanya apa? Punya positive thinking, gadai penyonosai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita. Kalau lihat kesulitan, maka bersegeralah untuk melihat bahwa ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Akhirnya bolak-balik balik ke pelajaran zawiyah yang pertama. Duit gak patek duwe, tapi rizki itu membuat kita menjadi kuat. Masih diberikan kesempatan sholat, gitu. Apapun yang dimakan masih bisa makan, gitu. Sehat, pikiran ayam, makanya ya Allah, kalau ndek wingi Bapak Ibu, saya itu 2 hari nggih, Sabtu Ahad balik Senin pagi saya di Jepara. Saya dapat pelajaran satu, pentingnya untuk ngeman-ngeman pikiran. Ngeman-ngeman apa? Pokoknya nek jenengan gadah masalah niku dipikir sak mampune mawon. Nggih. Nek wayahe dereng mati ora bakal mati. Ora usah dek golek jus autan ngoten mboten usah. Nggih. Adek dioplos karo baygon, nggih. Mboten usah. Pak ya Allah, kula kok ngrasakno urip kok abot kene pun sak mampune dipikir. Nggih. Ojo malah curhat no story.
Aku ngeluh. Ngopo lah wong kabeh ngeluh kok. Emangnya kowe tok sing ngeluh gitu. Aku ngeluh niku. Kula nate gitu nek grup napa? Grup aliyah niku alumni SMA ya. Ono napa? Ono status kok cuman aku ngeluh. Wonten meneh awan-awan. Aku Ramadan niku, aku lapar. Emangnya kowe tok. Kene padha, cuman kene meneng gitu loh. Nggih. Jangan. Sebab bolak-balik itu dari pikiran Bapak Ibu. Pun saya coba ngedem-ngedem. Awak niki ojo sampai pikiran kuat dipikir-pikir. Mboten kuat selehno. Gusti, kula niku wis mikir pol. Nggih. Kula nyon solusi dateng panjenengan iki kinten-kinten solusine pripun. Nggih. Ah niku. Solusine pripun nggih pun? Sare. Nggih, pokoke nek sare gadah wudu nggih. Sare niku wudu. Aja kok arep sare pipis wis ngono ora wudu, harus suci. Nggih, harus suci. Bar ngoten terus mangke maca ayat kursi, bermaca ayat kursi, maca amanah rasul, habis maca amanah rasul, kul hu ping 3, kul a'udzu birabbil falaq sepindah, kul a'udzu birabbin binnas. Nggih. Pak, lah kula niku nek bar wudu ngentut. Nggih. Nggih wudu malih, lah wudu ngentut malih. Nggih pun berarti aja wis masalah kelep lho ngoten. Lah, ngoten niku kelep ngoten niku saged tumbas ten toko bangunan ta mboten Pak Wardi ngoten. Nggih. Niku. Pun, ini saya mulai dari diri saya. Bapak Ibu, ayo pikirannya dieman-eman. Nggih. Sok gampang stres. Kuat dipikir. Ora kuat selehno. Nggih. Tinggal turu nggih, ngata-ngataken sholawat nggih. Minimal engko nak teko keturun piyamban. Datangi turu elek malih, sholawat malih nggih. Nggih. Yang jelas tidak ada orang hidup kok ndak punya masalah niku mboten wonten. Sering saya sampaikan, manusia itu hidup dengan jalan ceritanya masing-masing. Mboten usah iren-irenan, "Ih, wong iku kok enak banget yo ngene-ngene." Mboten, Pak, pun percaya kali kula. Ndak ada orang ndak punya cerita hidup. Tinggal kita bagaimana memposisikan cerita itu sebagai bagian cara Allah menguatkan kita di dalam perjalanan hidup. Gitu. Nah, maka jangan melihat kesulitan itu hanya dari satu sisi. Pasti Allah memudahkan yang lain. Kan tenggene Sohifah Musa itu kan sampun dijelaskan Allah itu seneng banget ketika seorang hamba datang lalu curhat menyampaikan semua masalahnya, dan percayalah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Cuman ngeten Bapak Ibu, ini kapan ya? Kayak tadi pagi ya, Dios ya. Apa kemarin itu saya sampaikan ngeten pas kajian tafsir itu ngeten. Orang itu jangan dikit-dikit bilang Gusti Allah marah. Mesti Gusti Allah murid-murid. Enggak, Pak. Allah itu punya sifat Rahman dan punya sifat Rahim. Kalau ada kerusakan di muka bumi, itu yang terjadi itu karena kita. Nih loh. Misalnya kulo ngeluh, wah Pak Ari aku kok ngeluh sirahku piye? Apa Gusti Allah sedang muring-muring ya? Mboten. Kalau saya mau koreksi, oh tidurnya kurang, air putih kurang, mungkin pas ngaduk kopi keliru rak gula tapi uyah misalkan, gitu loh. Maka kesulitan hidup ini kan sebenarnya kita sendiri, Bapak Ibu, yang bikin itu. Nih, yang bikin tuh kita sendiri. Ada gempa bumi, apa gara-gara Allah marah? Mboten. Oh, di kajian waktu di Al-Fat ya, Pak. Al-Fat ya. Itu bukan Gusti Allah sedang marah.
tetapi itu akibat yang kita lakukan sendiri. Betul. Maka siapa yang menanam atau menebar benih, maka dia pula yang akan. Kalau orang itu menebangi pohon sakarepe, pada akhirnya nanti longsor, itu bukan karena Allah marah, tetapi disitulah sesungguhnya sesama makhluknya Allah itu saling memberikan pelajaran. Ataka ala kunutin minka aunun yamunnu bihil latiful mustajibu. Ataka ala kunutin minka aunun, ketika datang kepadamu ala kunutin keputusasaan, minka aunun, maka akan datang pertolongan. Makanya jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa. Jenengan bayangno niki kula tak mbek ngeling-eling pelajaran yang lampau. Wong niku kadang kagian nuntut Gusti Allah. Wong niku kadang golek-golek alasan, hanya kemudian berkurang hubungannya dengan Allah. Contoh, orang bilang, kenapa sampai tidak sholat? Wah, kula sugih, perusahaanku banyak, uangku banyak, trukku banyak, kontainerku banyak, tidak sempat niki. Besok orang yang berani ngomong begini, Pak, dituntut kali Gusti Allah. Ada satu riwayat, orang kaya gara-gara sok-sokan kaya wis mulai gak gelem sholat. Maka orang pertama yang dituntut oleh Allah itu orang-orang kaya. Kenapa sampai tidak sholat? Wah, duitku kathah Gusti. Akhirnya Allah bilang apa? Digugat oleh Allah. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada Nabiullah Sulaiman. Toh demikian Nabiullah Sulaiman tidak berkurang sedikit pun sujudnya kepadaku, kata Allah Subhanahu. Kan pernah saya ceritakan toh, Nabi Sulaiman tuh saking hebatnya itu pernah bilang kepada Allah, menyampaikan proposal kepada Allah, ya Allah, saya mau nraktir seluruh makhluk di alam semesta ini. Tidak di-ACC sama Allah, hingga akhirnya sekali nraktir seluruh makhluk di alam semesta, setelah mengumpulkan makanan selama 40 hari 40 malam, ratusan gunung disiapkan. Begitu Allah ditanya oleh Nabiullah Sulaiman, kan Nabi Sulaiman itu kan punya ngumpulno jin, ngumpulno pasukan, mengumpulkan makanan, gundukan-gundukan gunung itu banyak. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya kepada Allah, ya Allah, mohon petunjukmu siapa makhluk yang aku berikan kesempatan pertama untuk makan hidanganku. Akhirnya apa? Akhirnya ikan huts, kemudian ikan hiu lah. Ikan hiu ini kemudian dipersilahkan oleh Nabi Sulaiman untuk makan. Subhanallah, makanan segitu banyak dikumpulkan 40 hari 40 malam, ternyata hanya habis oleh seekor ikan. Disitulah Nabiullah Sulaiman istighfar kepada Allah karena terlalu latah. Satu, ndak usah ngerasa sugih, lalu kemudian tidak ada waktu untuk sujud kepada Allah Subhanahu. Makanya belum duit akeh. Lek rak salat lek. Piye orderan lagi akeh niki. Oh, kuwatire niku pas malaikat lewat terus dijiwit cilik ora lewat. Satu, orang kaya. Yang kedua, orang miskin. Ada orang miskin tidak mau sujud kepada Allah, lalu besok ditanya oleh Allah, kenapa kamu waktu di dunia tidak mau sujud kepadaku, sholat tidak mau, jamaah tidak mau, kenapa? Wah, kula niku miskin sak miskin-miskinnya wong Gusti. Akhirnya Allah bilang, tidak ada yang lebih miskin daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Meskipun demikian dia tidak berkurang sedikit pun sujudnya kepadaku. Yang ketiga, perhatian buat kita nih jamaah Zabiyah. Wong sibuk
Sampean nggak sholat napa? Sibuk Gusti. Ngejar deadline. Orderan akeh. Terus ora sempat sholat. Gini sakit itu kalau jamak duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku piye niate niku lho. Fikih model nopo? Usolli fardhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi nek perlu wad duha wal laili idza sajalo bablas itu. Kalau ada orang sok-sokan sibuk Pak, makanya nggih, makanya tolong kalimat ini jangan keluar lah nggih. Banyak orang sibuk Pak, kula paringi contoh Pak. Kula niku 2 pekan sekali kajian di Banyumane. Itu orang-orang sibuk-sibuk Pak. Dari Pusponjolo, dari Solo Tigo, dari mana itu pada datang itu. Makanya jam 4 itu biasanya parkiran mobil udah full itu. Dari mana-mana, dari peleburan, ada yang dari Demak. Kenapa? Ya karena ngaji. Ngerti lah. Kalau saya berangkat jam 3:30-4 dari sini, itu saya masih mending sini situ setengah jam. Yang dari sana-sana itu, dari Salatiga, dari Demak, dari ini. Maka kalau nanti ada orang sok-sokan sibuk digugat oleh Allah, tidak ada yang lebih sibuk daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sesibuk-sibuknya Nabiullah Yusuf, tidak berkurang sedikit pun sujudnya kepadaku, kata Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, orang yang digugat Allah, kenapa waktu di dunia tidak sholat? Kalau sakit Gusti. Lah sakit apa? Wah kula niku nek wudu niku boyoke kumat. Kula niku nek salat niku migrene kumat. Nah terus nggih sekalian kula ngledak mboten salat. Ah untung mboten bablas. Nggih mboten? Allah kemudian bilang, tidak ada orang yang sakitnya lebih parah daripada Nabiullah Ayub. Toh demikian tidak berkurang sedikit pun sujudnya kepadaku. Maka kembali, ataka ala kunutin minka aunun. Ketika jenengan sedang putus asa, percayalah Bapak Ibu, sebentar lagi pertolongan Allah itu akan datang kalau jenengan itu mau menjaga frekuensinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang jadi masalah niku kadang tiang nuwe masalah akhirnya menghalalkan segala cara, gitu. Orang kepepet pengen jabat, akhirnya potong kompas kanan, potong kompas kiri. Padahal tugas kita ini sebenarnya simpel kok. Kenapa? Usaha yang baik, istighosah diwaos, gini umpami ada hajat gitu, sholawatnya ditambahi. Roti pane dikencengin, wirdul latifi dikencengin, makai kantun nunggu sampai akhirnya suatu hari bosen. Ya Allah, ya ono ya ini mau roti ora ono hasile. Bapak Ibu, kula nate angsal saking kiyaine kula. Apa itu? Ciri doa yang mau dikabulkan oleh Allah itu ketika dia sudah mulai bosan. Niku sediluk menemak kelupik, ngoten niku akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ngeten, memahami rahmati Allah niku jangan hanya ukurannya duwe duit, ukurannya duwe jabatan, ukurannya niku omahe gede, ukurannya terus duwe mobil niki. Ukuran bukan. Bukan. Ukuran bahwa Allah merahmati hidup kita niki, perjalanan ini itu semakin didekatkan dan dimudahkan untuk hal-hal yang membuat kita dekat dengan Allah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Niki dawuhipun sinten nika ulama sufi abid dunya. Jadi
pinter-pinter kita untuk husnudzon kepada Allah, bahwa rahmatnya Gusti Allah itu jangan diukur dengan apa yang kita minta dikasih. Bukan. Kalau kita punya rumus begitu, siap-siap kita akan kecewa sepanjang hayat sampai kiamat kurang sedino. Kita akan kecewa terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab rahmatnya Allah kepada kita itu sebenarnya wujudnya adalah kita itu selalu dimudahkan oleh Allah dalam hal-hal kebaikan. Misalnya niki sedang punya masalah, alhamdulillah duwe masalah, tapi ternyata justru qiyamul lailnya, bangun malamnya itu malah gaji. Niku jenengan harus mengucapkan matur nuwun kepada Gusti Allah. Betapa banyak orang yang gara-gara ada masalah larinya kemudian ke dunia-dunia rodok ngoten niku, nyekel botol, narik kabel gitu, terus ndelewer. Maka kalau jenengan punya masalah kok ternyata larinya masih ke Quran, alhamdulillah, itu loh rahmatnya Allah. Ketika punya masalah ternyata larinya masih ke sholat malam, itulah rahmatnya Allah. Ketika sedang punya masalah masih ingat bapak dan ibu telepon, nopo nang, anu mbok, ono masalah mbok. Lah masalah apa? Rak di duit mbok. Lah kowe nelpon mbok, ilem mbok yo lagi rak duwe. Lu podo mbok, podo, tapi aku rak nelpon kowe. Kowe malah nelpon aku. Hebatnya wong kampung itu kan itu gitu ya. Wong kampung itu Pak, ya Allah, duit gak duit itu Pak. Wis pancet pokoknya. Betul bohong. Leres gitu betul bohong. Rak di duit le, enggak. Nah terus masak, ya kok ono sayur singkong, daun singkong digawe niki. Gitu, engko diparutno klopo, habis itu terus mangane dipuluk ngoten niku. Lho, gak lawo tambah lho iki ya lawo. Lawo iku ora iwak to. Godhong singkong iki ya lawo. Ngoten niku coba. Niki Bapak Ibu nggih, nyun sewu. Tidak sedikit orang itu berpikir bahwa Gusti Allah itu sayang kepada kita ketika nurutin apa yang kita mau. Salah besar. Enggak. Nek ngono ya wit biyen boten-boten wong di masalah, Pak. Tetapi cara Allah niku merahmati kita adalah kita niku dijogo oleh Allah. Maunya begini, dibelokkan sama Allah. Kenapa? Allah niku ngitungi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Rasakan bahwa itu cara Allah menyelamatkan kita. Wong saya itu dulu punya angen-angen banget pengen punya angen-angen itu jadi guru, cukup di Jepara. Terus terang kalau ceritanya itu, wah akhirnya niku pengen jadi guru, golek akta 4 dilalah niku orang entuk bis ngo Semarang. Akhirnya kemudian gagal lagi, terus pokoknya gagal maning. Hingga akhirnya ternyata apa? Oh ternyata jalanku ndak begitu. Hari ini saya cuma bilang matur nuwun Gusti, ternyata dulu saya usaha begini gagal, usaha begini gagal. Ternyata Allah hanya mak plenik lewat perapatan nganan, maksudnya ini lewat perapatan nganan, ternyata ini jalan yang ditata oleh Allah untuk saya. Akhirnya nopo, hari ini saya bilang terima kasih. Ternyata kegagalan demi kegagalan dulu ternyata justru berbuah sesuatu yang bahkan tidak pernah terfikir sedikit pun. Nanti aku KTP Jeporo gak ketemu Zavia, Pak. Ternyata caranya begitu Gusti Allah niku. Sini ditutup dalane, sini ditutup dalane. Sabar le, kono no pertolon cilik sampai mlebu. Itu hakikatnya kan begitu. Tapi kalau dalam hidup ini kemudian yang rumus kita nih kok rumus bahwa Allah sayang kalau nurutin kita,
Sekali lagi, siap-siap kecewa berat karena rumus Allah tidak demikian. Apa rumusnya? Takdir terbaik adalah realitas atau perjalanan hidup yang kita jalani. Setuju betul? Kinten-kinten yang di pikirannya dan kita bakal ayam napa mboten? Ayam ta mboten? Kira-kira kecewa terus-terusan apa sediluk mawon? Tenan? Kinten-kinten make wangsul king zawiyah eling malih napa mboten? Tutuk omah, do mau ketok ora ngono. Nggih, ngoten niku. Jadi simulasi sederhana ya sebelum saya akhiri. Simulasi sederhana nih ngoten niku. Sebab nopo? Sampai nopo? Sampai wapal-pal kula niki. Ngaji di sana, ngaji di sana. Itu pertanyaannya sama, Pak. Ustaz, gimana ya sebenarnya konsep, Pak? Kita sama-sama belajar. Saya belajar, jenengan belajar. Kita belajar dengan nasihatnya para ulama-ulama dulu. Apa itu? Punya husnudzon kepada Allah, positive thinking kepada Allah. Percayalah bahwa yang terbaik untuk hidup kita bukan yang kita pilih, tetapi yang terbaik buat kita adalah apa yang dipilihkan Allah. Betul wonten cerita di jalan rezeki kok terus nyasar betul wonten. Nggih, betul wonten. Kayaknya saya pernah cerita yang di sini ayam goreng sama nasi uduk nggih di sini nggih. Nggih ta? Sekoten niku. Kok ngomah saya mau ngaji ke Akpol mikir wiridane napa? Engko buka puasa nasi goreng ayam uduk. Tutuk ngalian nasi goreng ayam uduk. Mlebu tol Jatingaleh nasi goreng ayam uduk. Tutuk Akpol nasi goreng ayam uduk. Buar-barane Gusti Allah itu hanya geser dikit. Begitu saya belok, begitu belok ternyata ada anak muda itu nyetir mobil Xenia Duko niku mbok mencret mbok priyo kok napa jenenge mogel-mogel ngoten niku to saya ngindari akhirnya napa mobil saya kebablasan. Begitu kebablasan saya berhenti buka jendela samping kok malah seafood goreng bumbu gitu. Akhirnya apa? Wiridane ganti, bukan nasi goreng ayam uduk, tapi kerang hijau karo gurame bakar. Terus begitu itu, rezeki ngoten niku. Jadi sing kuat dipikir, mboten kuat selehno. Nggih. Aja terus selfie mbek nyekeli sirah, nduk fotono nduk. Lha napa, Mak? Mbetutut ngoten kan. Mbek mbetutut pasang sirah ngelu ngoten mboten usah. Tetapi bahwa orang jalan dengan masalah masing-masing, nggih, saya setuju. Orang hidup dengan jalan cerita masing-masing, ya. Bedanya satu dengan yang lain adalah gimana kita mendistribusikan rasa takut dan kecewa ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenengan kalau ada masalah tapi ternyata masih bisa melampiaskan kepada hal-hal yang positif, banyak ngaji, banyak zikir, itulah sesungguhnya bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yamunnu bihi al-latifu al-mustajibu. Maka pertolongan itu akan apa? Akan memberikan limpahan berupa apa? Al-latiful mustajibu. Sebagian ulama memaknai al-latif itu kelembutan, al-mustajib itu sebagai pengabul doa. Apa maknanya? Orang yang tidak putus asa dengan rahmatnya Allah, maka dia akan merasa bahwa hidupnya niku dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para rausami, monggo sesarengan kita memetik dua syair dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sepindah, yuk Bapak Ibu, besarkan hati, besarkan jiwa,
Sebab yang bisa menghibur kita tak lain adalah diri kita yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula pesen kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedoyo yang mungkin malam hari ini masih nggawa masalah, jenengan mriki wonten sing beto masalah ta mboten? Napa rata-rata beto? Lah ngoten niku eling ta mboten nek mriki? Ayam nggih. Mangke kita tok dalan ayam napa? Oh, eling malih. Eling malih. Sepindah Bapak Ibu, ketika Allah memberikan masalah kepada kita, percayalah bahwa itu adalah cara Allah untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara yang lain. Maka husnudzon ngadai penyonosai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa tidak ada beban yang melampaui kemampuan manusia. Nggih? Jangan. Ojo kok terus terinspirasi berita-berita kriminal ngentul karo sarung. Gitu. Ngertos ngentul mboten? Gantung diri nih, kalau gantung diri. Ngentul. Napa Pak jenenge? Semarang napa, Mbah? Ngendak. Ngendak. Oh. Nek ten Jepara niku ngentul. Jadi pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kasih sayang Allah tidak pernah terpisah dari diri kita. Yang bahaya adalah kita tidak merasa bahwa kita disayang oleh Allah. Apa buktinya? Ketika panjenengan punya masalah tetapi pelampiasannya masih kepada hal-hal yang baik, itu betapa sayangnya jenengan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang maksiat. Di sana ada orang stres lalu cari kemaksiatan, tapi di sini ada orang pusing tetapi pelampiasannya kepada sedekah, pelampiasannya masih kepada ibadah, pelampiasannya masih kepada ayat-ayat suci. Dan yang ketiga, ayo Bapak Ibu, itu bisa kita kuatkan dengan memperbanyak zikir. Nggih? Tentu zikir ini bagian dari menyeimbangkan diri kita agar hidup itu bukan hanya persoalan apa yang kita kejar itu sampai, tetapi hidup ini juga bagian dari bagaimana cara menjadikan hati itu sebagai peredam atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Percayalah Bapak Ibu, semugi-mugi jenengan yang sedang punya masalah, yang sedang punya musibah, semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lulus sedoyo, mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan buah dari kesabaran itu insya Allah akan indah pada waktunya dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Monggo sesarengan kita membaca doa khatmil Quran yang alhamdulillah ini berapa kelompok? 4 ya? 4 kelompok nggih. 4 kelompok. Monggo sesarengan dengan barokah khatmil Quran, dengan syafaatul Quran, dengan karomatul Quran, mugi-mugi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilihkan takdir-takdir terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi rizki kita tetes rizki engkang barokah, engkang nembe gadah masalah, mugi-mugi enggal-enggal pinaringan solusi. Mugi-mugi engkang sedang ada urusan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkang nembe nyambut damel, mugi-mugi paringi kambil pinaringan rezeki engkang barokah, katepihaken saking sedaya bala fitnah musibah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ومن تعلمنا وصحبه سيدنا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا البشر اللهم اجعل خير عمل آخر وخير عمل خواتم وخير أيامنا فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وملة سوية ومردا غير مقسم ولا فادي اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإنجاز وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبت سلسلك موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجات تقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك أهلا الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحياتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا واصرف علينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين